Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Alza Putri Justina, aku dari 1G Akuntansi Manajemen, NIM 20425202406. Nah, jadi aku di sini akan menjelaskan kepada kalian tentang sekuritas. Eh, apa sih alasan perusahaan melakukan investasi? Nah, perusahaan mungkin berusaha untuk menginvestasikan uangnya agar nilainya tumbuh seiring berjalannya waktu. Dengan perusahaan memiliki dana yang lebih, maka dana tersebut dapat diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya investasi dalam sekuritas ini. Nah, sekuritas adalah suatu surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan. Dari manakah investor saham memperoleh keuntungan? Pertama, investi atau perusahaan tempat investasi dapat membayar dividen yang merupakan pembayaran keuntungan kepada pemegang saham. Kedua, nilai pasar per saham dapat meningkatkan dari waktu ke waktu, dan investor dapat mengalami keuntungan atas nilai saham yang dimilikinya. Nah, investasi saham. Apa sih investasi saham itu? Yaitu suatu pemilikan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Sedangkan investasi obligasi adalah investasi dengan cara meminjamkan dana kepada perusahaan negeri atau swasta yang memerlukan dana. Nah, ada 5 entry journal yang mungkin terkait dengan investasi di saham, yaitu yang pertama ada beli investasi saham, yang kedua ada menerima pembayaran dividen, yang ketiga ada akui laba bersih perusahaan penerbit, yang keempat ada sesuaikan dengan nilai wajar, yang kelima ada jual investasi saham. Setiap investasi saham dicatat dengan menggunakan salah satu dari dua metode, baik dari nilai wajar melalui metode laba bersih atau itu metode ekuitas. Pilihan untuk setiap investasinya itu tergantung pada presentase saham. Beredar perusahaan lain yang dibeli oleh perusahaan yang berinvestasi. Nah, ini dia contoh saham tadi itu dikelompokkan pemilik investor dalam saham perusahaan lain itu terdapat lebih dari 20%, perkiraan pengaruh atas investinya tidak signifikan, metode yang digunakan metode nilai wajar melalui metode laba bersih. Kemudian antara 20% dan 50%, perkiraan pengaruh atas investinya itu signifikan. Metode yang digunakan metode ekuitas. Pemilikan investor dalam saham perusahaan lain lebih sedikit 50% itu perkiraan pengaruh atas investinya mengendalikan. Untuk metode yang digunakannya metode ekuitas. Perbedaan metode nilai wajar dan metode ekuitas dalam pencatatan pembelian saham. Nah, metode nilai wajar melalui metode laba bersih yang ini investasi saham masuk kepada debit, yang kas masuk kepada kredit. Metode ekuitasnya investasi saham masuk kepada debit, kasnya masuk kepada kredit. Nah, kemudian metode nilai wajar melalui metode laba ini yang ada di pembayaran dividen, investasi sahamnya masuk ke debit, pendapatan dari investasi saham masuk ke kredit. Untuk yang metode ekuitas, kasnya masuk ke debit, dan investasi sahamnya masuk ke kredit. Nah, sekian tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.